Kita GTN lagi. Beberapa jam habis Apple ngeluncurin iPhone 16, Huawei juga ngeluncurin Mate X-T Ultimate, HP 3-fold pertama di dunia. Sengaja kah? Mate X Ultimate ini punya layar total 10,2 inch, tapi kalau kita lipat jadi satu layar, ukurannya jadi 6,4 inch. Walau punya 3 layar, HP keluaran Huawei ini tetap tipis, cuma 3,6 mm pas dibuka, dan beratnya juga 298 gram. Layarnya LTPO OLED yang refresh rate-nya 120 Hz, dan Huawei nyebut layar ini 3K. Posisinya di tengah-tengah antara 2K QHD dan 4K. Huawei bilang kalau dia ngegunain AI buat bikin layarnya ini oke, bagus gitu. Gue tiap company sekarang klaimnya AI, skeptik gue itu AI gimmick marketing buat ikutin hype doang. Kamera utama Mate X-T Ultimate ini udah 50 megapiksel dan telefotonya 12 megapiksel dengan optik zoom 5,5 kali. Ultrawide-nya 12 megapiksel plus udah ada modul autofocus laser dan 8 megapiksel buat kamera depan. Engsel Mate X-T Ultimate bisa dilipat ke dalam dan keluar karena desainnya dibikin 2 jalur. Huawei klaim bikin engselnya pakai composite laminate dengan komponen fluida non-Newtonian, apapun itu, yang diklaim bisa nambah daya tahan. Jadi sekarang nggak perlu ada namanya layar dalam dan layar luar karena konsep lipatnya itu kayak bentuk S gitu. Salah satu potongan layar dalamnya bisa jadi layar luar. Kalau bagian luarnya kelipat ke dalam gitu, gimana pakai case-nya ya? Satu sisi doang loh. Huawei marketingin 3 mode pakai. Satu layar kayak pakai smartphone biasa, 2 layar, dan semisal tampilannya masih sempit, gantilah ke triple layar. Jadi kayak punya tablet 10,2 inch. Udah setara ukuran iPad biasa tuh. Dan tiap lihat device yang berusaha kasih multifungsi ke device lainnya, skeptik dah di harganya gue mah. Dan bener aja, Huawei pasang harga lebih mahal dari iPhone 16. $2.800 atau 43 juta rupiah buat memori 256 GB, $3.100 atau 47 juta buat memori 512 GB, dan 3.400 atau 52 juta buat memori 1 TB. Ada 2 pilihan warna, hitam dan merah plus aksen emas. Lu punya duit 43 juta, lu bisa beli 3 iPhone 16, bos. Atau lu beli aja tuh iPhone 16 plus iPad Pro terbaru. Nggak paham dah gue sama HP lipat dah. Huawei juga bilang kalau udah ada fitur AI, tapi belum bilang apa AI ini basisnya cloud atau di internal perangkatnya. Buat OS-nya, Mate X-T Ultimate pakai Harmony OS 4.3, sistem berbasis Android Open Source Project (AOSP) tanpa layanan Google. Gue sih yakin ya, Huawei bisa bikin barang bagus. Emang produk dia rata-rata didesain pakai otak punya. Cuma buat lipet-lipetan gini tuh, makin hari makin gimmick gue ngeliatnya. Dan ngomongin soal produk yang bisa 2 fungsi, Acer juga pamerin project Dual Play di IFA 2024. Laptop gaming yang punya touchpad gede yang bisa dilepas jadi controller wireless. Konsep controllernya juga bisa dilepas mirip Nintendo Switch. Ditambah lagi, pas lepas touchpad controller ini, nanti speaker 5 watt bakal nongol di kiri kanan laptopnya. Laptop ini sih masih cuma konsep. Kita lihat apakah Acer berani ngeluarin laptop ini ke pasar. Tapi yang pasti, kembali lagi, produk yang punya dual fungsi kayak ini biasanya lebih mahal dibanding lu beli produknya masing-masing. Itu harga satu laptop Acer nih, gua cukup yakin bisa lebih mahal dibanding lu beli laptop plus handheld console dedicated sendiri kayak Steam. Bingung sih gue. Ya kalau buat pamer silakan aja. Sony di 10 September kemarin akhirnya resmi ngumumin PS5 Pro, ngejawab semua rumor yang sempat rame kemarin itu. Desain PS5 Pro punya 3 garis di tengah-tengah gitu. Desainnya juga lebih tinggi dari model PS5 Slim dan tebelnya sama kayak model PS5 tanpa Blu-ray disc. PlayStation bilangnya ngelakuin 3 upgrade besar buat versi Pro ini. Pertama, GPU yang lebih gede. PS5 Pro punya 67% computing unit lebih banyak dan memori 28% lebih cepat. Sony klaim kalau perubahan ini ngasilin rendering game 45% lebih cepat dibanding PS5. Kedua, Sony klaim ray tracing PS5 Pro bisa meningkat 2-3 kali lipat dari PS5. Terakhir, ada peningkatan scaling gambar basis AI yang dikembangin sendiri, sebutannya PlayStation Spectral Super Resolution atau PSSR. Ini ngemungkinin AI dan machine learning buat ningkatin performance dan frame rate di game. Ada fitur Game Boost juga yang katanya ningkatin performance game backward compatible dari game-game PS4 dan PS5. Nanti bakal ada sekitar 8.500 lebih game yang bisa gunain fitur ini. PS5 Pro juga udah pakai Wi-Fi 7, support VRR dan 8K. Ya bener aja, 8K dibuang dari PS5 biasa, masuk ke PS5 Pro, cuci otak lagi. Sony juga bilang kalau beberapa game bakal punya sebutan PS5 Pro Enhance kayak Alan Wake, Assassin's Creed Shadow, Demon's Souls, Dragon Dogma 2, Final Fantasy dan seterusnya. Listnya panjang banget. PS5 Pro di enhance, diperkuat. PC dong.
Dan kayak yang udah pernah diprediksi, PS5 ini cuma keluar versi digital aja. Disk drive dijual terpisah, stand dijual terpisah, internal storage udah 2 TB. Harganya 700 USD atau sekitar 10,7 juta. Harga ini 56% lebih mahal dari harga PS5 digital yang $450 atau sekitar 6,9 juta kemarin. PS5 Pro bakal keluar November nanti. Harga naik gara-gara Concord flop ini mah. BMW Wukong penjualannya laris manis sampai nembus 18 juta unit di dunia dalam waktu 2 minggu setelah rilis. Impiannya Concord ini. Wukong kabarnya bakal punya 2 DLC. Kabar ini dibocorin sama Lunatic Ignus di X. Di tweetnya dia bilang kalau Game Science bakal ngeluncurin 2 DLC buat BMW. Di tweetnya Lunatic juga bilang kalau sebenarnya game BMW Wukong ini punya 13 chapter, tapi karena budget yang rilis 6 chapter aja. Sayang banget tuh duit Sony tuh yang dibakar di Concord ya. Coba duitnya ke Wukong, bakal lengkap ini game. Lu nanti ngejelasin kalau DLC-nya Wukong kemungkinan bakal eksplorasi elemen cerita tambahan yang libatin banyak tokoh mitologi China lainnya kayak Buddha, Kaisar Giok, dan Neza. Jadwal DLC ini masih belum jelas kapan, tapi bisa aja keluar sebelum 1 tahun dari tanggal launch-nya Wukong kemarin. Menurut bocorannya juga, 2 DLC ini bakal rilis sebelum sequel lanjutan BMW Jiangzi yang gambarin alam semesta yang lebih luas lagi. Tapi Game Science sendiri belum ngasih kabar resmi apa-apa, walaupun emang mereka pernah konfirmasi kalau Wukong ini bakal jadi awal dari franchise action RPG yang terinspirasi dari mitologi China. Dan udah ngurus 2 hak cipta lainnya buat merek dagang Black Myth ini. Gue sih ngeliatnya kegagalan Concord nih, ada andil juga sama keberhasilannya Wukong. Nih orang nih caci-caci maki Concord, bandingin sama Wukong, orang yang lain yang denger jadi penasaran lah sama si monyet. Ya semoga aja pas sequelnya Wukong keluar, Sony blunder lagi ya, jadi bisa boost penjualannya lagi, Steam-nya nggak ngapa-ngapain, Gabennya tambah kaya. Elon Musk kabar ya udah rencanain ngirim Starship pertama SpaceX tanpa penumpang ke Mars tahun 2026 nanti. Ini disampaikan langsung sama Elon di akun X-nya. Elon bilang kalau ini dilakuin buat nguji pendaratan di Mars. Dan kalau pendaratan itu lancar, nantinya SpaceX bakal luncurin penerbangan dengan awak pertamanya tahun 2028. Elon juga bilang kalau frekuensi penerbangan ke Mars bakal terus nambah. Tujuannya buat bangun kota mandiri pertama di Mars di sekitar 20 tahun ke depan. Rencana Elon Musk buat ngejajah Mars emang nggak main-main. Dia udah nargetin bisa bawa jutaan orang ke planet Mars ini. Satu-satunya yang ngalangin mimpi Elon saat ini cuma masalah biaya. Soalnya biaya yang diperluin buat ngirim muatan ke Mars diperkirain $1 miliar atau sekitar 15,4 triliun rupiah per ton. Elon juga lagi berusaha buat nurunin biaya jadi cuma $100.000 atau 1,5 miliar per ton biar perjalanannya bisa lebih komersial dan bisa jangkau lebih banyak orang. Harus di Mars mau ngapain ya? Mana seru nggak bisa lihat badut-badut di bidang teknologi. Ngomongin soal badut, lu bisa lihat kebadutan brand yang banyak di post member di Discord. Ada yang bikin ketawa, ada yang bikin kesel, dan ada yang bisa bikin marah. Join ya, linknya di bawah.